Rasa empati itu bisa hilang karena sosial media. Empati atau rasa mungkin kepedulian kita sesama. Gini loh, saya ini mengangkat kasus ini karena mengangkat topik ini di video kali ini karena ini sangat relate sekali ya. Ini fakta-fakta yang mungkin orang-orang nggak tahu kenapa ini gue angkat dan kenapa ini gue bahas. Yang pertama itu, terkadang sosial media itu menggunakan musibah orang lain untuk dijadikan konten. Karena kita bisa tahu ya, hampir semua video itu ada loh. Vlog jalan-jalan, misal vlog makan, vlog traveling, terus vlog tutorial, video tutorial, terus juga pokoknya semua konten apa yang mau kita tonton, mau itu dari vlog, mau itu dari apa dan mungkin lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, terkadang orang-orang tuh memanfaatkan momen. Apakah nggak masalah? Ya, kadang orang memanfaatkan mungkin rasa kasih orang lain. Misalnya ada orang kena musibah terus dikontenin viral dapat donasi, nggak salah. Tapi kadang kan kadang ada yang menyalahgunakan. Gue nggak masalah itu dikontenin, nggak masalah. Tapi kadang menyalahgunakan ya. Dan kadang ada uang yang donasinya diambil, ada yang penipu. Dan kita sebagai pengguna tuh harus teliti dulu teman-teman terhadap konten-konten seperti ini. Karena kadang media sosial terutama itu menyebarluaskan kadang menyebarluaskan opini-opini yang mungkin terlalu keras mungkin, atau mungkin nggak masuk akal. Karena orang kita kan nurut-nurut aja ya. Misalnya kau ngasih opini begini, tapi kadang masyarakat kita itu hanya menerima saja tanpa mencari tahu apa isinya, apa yang dimaksud. Karena orang yang sekarang kita kan kalau bertanya itu kan suka di komen katanya nanya mulu lu, banyak nanya, cerewet, sok tahu lah, kebanyakan konten lah. Nah itu kadang kita itu kenapa orang sekarang itu kalau ngelihat video atau ngelihat apapun langsung kayak bentar-bentar dikontenin, dan kadang orang kita tuh nggak teliti terhadap suatu konten atau suatu video yang gue jelasin. Ini ada pengaruh dengan rasa empati. Misalnya yang tadi gue sebutkan kasusnya orang lagi susah, disalahgunakan ya. Dalam artian misalnya nih ada orang susah terus di videoin, terus warga banyak yang peduli dan donasi dan uang itu diambil. Dan itu ya gue nggak tahu apakah ada. Nah kenapa ini terjadi ya? Dan pastinya mungkin ada sebagian, kan ini kan nggak ada yang tahu. Kalau mungkin ini dibuka ya kita kan nggak tahu. Dan mungkin orang-orang tersebut pun bakal ketangkap juga, karena itu nggak boleh ya. Kenapa ada orang yang menggunakan empati orang lain? Dan kenapa masyarakat kita bisa percaya aja? Karena satu, tidak bertanya. Di dalam masyarakat kita kebanyakan orang itu bertanya itu dianggap sesuatu yang dilarang. Contoh, orang nanya nih perihal A, misalnya perihal A ya. Nanya, begini, nanya ke orang yang ini, tiba-tiba si B ngejawab nih, itu mah nggak usah tahu lah. Nah, kadang pola pikir seperti ini perlu kita kita perbaiki. Nah, justru ketidaktahuan itu harus jadi tahu, ya, agar kita bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang disebut benar dan salah. Kebanyakan masyarakat kita itu nggak mau bertanya, nggak mau tahu sistemnya apa sih ini. Contoh orang sekarang ditanya, misalnya dia yang kita ambil gampang lah. Contoh dia kerja 8 jam, kok bisa 8 jam kerjanya? Apa kerjanya? Contoh anak sekolah nih, kita ambil analoginya. Anak sekolah nih, misalnya belajar Senin, ditanya dah belajar apa hari ini, apa yang dia pelajari, kan nggak semuanya tahu. Contoh kita belajar sejarah misalnya, kenapa ini bisa perang, ada penjelasannya kan. Nah, kadang gitu ada video-video yang mungkin kita nggak tahu maksudnya apa, terus juga penjelasannya apa gitu, cuma langsung komentar aja gitu. Nah itu kan tanpa bertanya, ya, nggak nanya nih, ini apa sih sebabnya sih nih, langsung komentar. Apakah boleh? Nggak boleh lah. Kan kita nggak tahu kronologi kasusnya apa,
latar belakangnya apa. Nah, masyarakat kita tuh itu dia nggak mau nanya, dan orang yang bertanya pun dianggap sesuatu yang haram. Contoh nanya perihal ini, oh ngapain sih, nggak usah tahu, itu urusan orang dewasa. Kebanyakan nonton konten gitu. Kadang orang-orang itu karena masyarakat kita sebagian masih ada menganggap sosial media itu sesuatu yang salah. Contoh ada orang belajar dari YouTube, ngapain sih dari YouTube, sesat. Kebanyakan konten. Kebanyakan nonton podcast atau sebagainya. Ya karena orang kita tuh masih terbelenggu ya pola pikirnya, karena kita mikir bahwasannya belajar itu dari buku, dari perpus, yang nggak salah sih. Tapi karena kita sudah berubah zamannya, kita sudah ada teknologinya untuk belajar via online, via video, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu karena pola pikirnya. Kenapa kenapa kadang orang-orang tuh sampai orang lagi kena musibah di video itu tertunasi ini, masyarakat kitanya nggak teliti, pola pikirnya tuh percaya aja gitu loh. Karena kita kan bisa tanya secara detail mungkin ya, mungkin dari kesaksiannya mungkin atau sebagainya. Kadang kita cuman ada video lewat terus percaya gitu, oh begini nih, langsung ngambil kesimpulan. Ini tadi yang gue jelasin, karena masyarakat kita tidak bertanya. Coba kalau orang kita tuh pola pikirnya nggak terbelenggu lah dengan pola pikir zaman. Kalau zaman dulu oke lah, zaman dulu nggak masalah. Akses buku terbatas mungkin untuk wilayah-wilayah pedesaan, ya. Di kota pun ada, tapi mungkin karena aksesnya masih jarang dan nggak semua orang tahu, karena nggak seluas sekarang. Sosial media, berita itu pun masih lama karena masih pakai koran dulu ya, sebelum internet dan sosial media muncul. Sekarang berita dari luar negeri pun dalam waktu hitungan detik bisa. Kalau kita bisa tahu caranya. Ya. Misalnya nih, kita mau nyari berita ekonomi di Amerika Serikat. The Fed lagi ngeluarin apa, suku bunga naik atau enggak. Cari aja di Google, ada beritanya. Kita mau tahu nih, ini Bank Indonesia lagi suku bunga naik atau turun ya, inflasi semana inflasi ya. Cari aja, ada beritanya inflasi. Kenapa kita nggak nyari aja? Kenapa orang masih nganggapnya sosial media sesat dan mungkin skeptis, kayak orang nonton video dianggapnya nggak membumi lah, menganggap kebanyakan nonton podcast lah, kebanyakan nonton konten lah, karena dia nggak tahu cara pakainya. Coba orang-orang yang mungkin yang menganggap ini skeptis, coba suruh pakai sebulan suruh pakai dah, peta dia pasti. Daripada harus ke perpus cari-cari, ya emang perpus masih dipakai, perpustakaan masih dipakai, tapi kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Dengan adanya sosmed, kita lebih teliti lagi, dan kesimpulannya adalah kalau kita melihat konten-konten yang menggunakan rasa-rasa emosional, empati lah, atau rasa kepedulian itu, kita harus teliti terlebih dahulu. Kita jangan lupa kita bertanya dulu nih, ini gimana nih kasusnya nih, ini apa latar belakangnya. Dan bukan hanya itu aja, semua konten pun kita harus teliti ya, apapun kontennya, atau konten motivasi enggak ya, karena sekarang lagi rame ya, katanya motivasi yang dari nol lah, diperintis dan sebagainya itu. Ya begitulah intinya lah ya. Nah, kita tuh intinya semua konten pun kita harus cermat, harus tahu, dan jangan lupa bertanya lewat komentar. Nah, gue ngebikin video sebelumnya itu, kenapa orang Indonesia berkomentar pedas ya, karena itu bebas ya, teman-teman bisa nonton di videonya sebelumnya, udah gue upload juga, nanti akan gue infokan itu. Jadi kita sebagai warga sosmed, gunakanlah dengan bijak, dan mungkin jangan lupa bertanya ya. Dan kita mungkin di dalam kehidupan sehari-hari harus banyak-banyak bertanya. Biarin aja orang mau nganggap kita aneh kek, mau nganggap kita banyak nonton konten lah, apalah, yang penting nanya aja lah. Kalau situ aneh, ya udah saya aneh, yang penting saya tahu, udah gitu aja jawabnya ya. Itu biasanya orang-orang yang nggak tahu tuh. Oke, sekian, terima kasih.